lagi dengan podcast Komunitas Guru Belajar Banyumas. Kali ini saya guru Daru. Saya bertandang ke rumah Mas Guru Agus Sugiyadi, Kepala SD Karangguri 3 Karanglewas Banyumas. Apa kabar Kang Guru Agus? Luar biasa. Kang Guru Daru ya. Iya. Ampun, ini gambaran saya. Podcast luar biasa. Saya kok senang sekali loh kalau main ke sini itu biasa melihat buku-buku bermutu dan majalah bermutu gitu. Jadi seperti perpustakaan warga ini. Nah, ini saya mau kepo nih, maaf nih. Bagaimana Kang Agus menganggarkan untuk beli majalah-majalah yang bermutu dan buku-buku ini? Dan itu saya kira nggak murah ya. Sebenarnya sih nggak menganggarkan secara Pak. Kang Daru. Kang apa ya? Ya. Pakai Kang ya. Ya. Jadi paling hanya menyisihkan. Menyisihkan dari gaji Menyisihkan. atau dari penghasilan lain. Soalnya Kadang-kadang kalau ada uang. Oh. Soalnya kalau dari gaji kayaknya kok mahal loh. Dari penghasilan yang lain ya Pak. Ya bisa juga dari itu hanya memang karena senang ya, senang macan di dadah. Senang membaca, jadi hobi itu terpenuhi. Ya memang harus, kalau hobi kan memang harus realisasi. Oh gitu. Karena apa, untuk keseimbangan urip mau. Ya, betul. Dan saya juga lihat Anda itu seorang perupa, karena lukisan Anda dibeli tetangga saya dengan harga cukup mahal. Itu juga hobi. Hobi juga, ya. Kadang-kadang kalau ada yang apresiasi, malah diapresiasi nggak duit kan kadang-kadang luar biasa. Oh iya. Apalagi orang-orang yang apresiasi itu, kalau saya nilai itu dia menghargai sebuah karya. Ya. Setelah sibuk mengajar, kayaknya waktu Anda itu sangat produktif. Dari mulai bisnis cetakan ya Pak. Sebenarnya sih kalau dulu, kalau sekarang udah usia mulai usur. Awalnya gimana itu Pak dulu? Untuk masalah itu sih masalah juga hobi nih, hobi Ya. baru. Jadi karena saya hobinya utak-utik, mungkin di sisi lain saya juga orangnya introvert apa ya. Ya. Kalau dia Ya. kepengennya utak-utik dewek. Ya. Ya. Sendirian. Dan itu menghasilkan ya Pak. Dilalah menghasilkan. Iya, alhamdulillah. Nah, awal memulainya itu bagaimana Pak? Ceritanya ada begini, sejarah dulu kan tahun berapa itu, zaman Golkar masih partai gede lah itu ya. Ya. Saya kira ada teman yang mau jago itu, Ya. mau jago dewan. Ya. Terus saya dipeseni sablon untuk cetakan sablon. iya, sablon untuk bendera. Oh, bendera. Bendera saat itu tahun berapa itu ya? Ya, lama lah ya. Iya, masih harus baru lah. Ya. Saya waktu itu belum paham betul itu masalah sablon. Tapi saya ada teman-teman yang bergerak di sablon gitu. Ya. Terus saya kumpulkan. Ya. Saya yang dapat order, Ya. saya sambil belajar gitu loh. Awalnya seperti itu. Tapi terus keterusan kita di duit itu. Oh. Itu yang asik. Iya. Jadi waktu itu memang dapat rezeki, dapat pesanan, terus kemudian di-share ke teman-teman ya. Iya. Bareng-bareng. Teman-teman banyak, saya ada yang tadinya tukang sablon juga memang. Ya. Terus itu ternyata digarap serius pada saat tahu menghasilkan uang gitu ya. Iya. Oh, berarti kayak bisa jadi duit. Maaf, apa waktu itu gajinya itu belum mencukupi sebagai guru Pak? Saya kira saat itu pegawai ya, kalau dibilang cukup ya bisa cukup, tapi kadang-kadang standar juga ya, standar
Kalau kebutuhan orang kan kadang-kadang standarnya beda-beda. Oh iya. Kalau misalnya dibuat cukup, sebenarnya cukup. Iya. Hanya permasalahannya kan saat itu masih PNS golongan 2 lah ya. Artinya masih ada waktu yang bisa diproduktifkan ya Pak? Iya, jelas itu. Ya. Kalau apalagi saya guru Ya. kan guru olahraga saat itu malah Ya. saya kan guru olahraga kan waktunya panjang sekali. Oh iya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk berkarya ya Pak? Iya. Nah sebenarnya untuk berkarya atau Ini sambil megang ya. Iya, iya. Menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur ya, itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan atau di modal utamanya itu? Nah uang sih jelas ya, tapi memang beberapa di antara teman-teman itu masih kesulitan untuk ada yang kesulitan modal uang. Iya. Modal yang lain apa Pak? Sebenarnya kalau modal uang itu kalau di dunia seperti itu malah enggak. Karena biasanya pesanan itu kan pasti ada DP-nya. DP. Iya. Ada DP-nya, DP-nya kan udah bisa untuk kerja, beli bahan. untuk beli bahan gitu loh. Oh. Kalau bergerak di bidang jasa saat itu saya itu sebenarnya nggak perlu modal banyak. Oh gitu. Karena perlengkapan juga beli untuk investasi, cat juga nggak habis gitu kan. Oh iya. Jadi bisa digunakan lagi. Jadi selain keuntungan uang juga keuntungan bahan gitu ya. Iya, keuntungan bahan juga itu. Berarti otomatis. Kalau teman-teman mau memulai usaha itu yang penting niat dulu ya Pak. Niat dan passion namanya ya. Passion ya. Iya. Oh gitu. Jadi Iya, kalau jadi, melakukan kalau saya sesuatu sih, yang awalnya dari passion itu karena seneng. bukan seneng. Iya, tertarik juga Ya. terus. Oh ini bagus itu loh. Ya. Jadi karena senang itu sampai lupa waktu ya Pak dalam bekerja ya. Terlalu Iya. asik ya. Nah iya kadang-kadang manajemen itu yang kita nggak punya lah kadang-kadang itu. Oh gitu. Kesulitannya di manajemen waktu dan lain sebagainya karena kita juga. Ya. Inilah yang dialami, mungkin dirasakan teman-teman guru, bagaimana menambah penghasilan itu. Ya, jadi sebenarnya masih banyak ya, banyak bidang yang belum digarap, tergantung passion masing-masing ya. Salah satunya. Saya kira itu karena teman-teman guru itu banyak sekali kompetensinya loh. Iya. Kompetensi di bidang lain banyak sekali. Ada yang senang mesin juga ada. Iya. Ada yang senang tani. Kenapa ada yang enggak senang kolam ikan itu loh. Ya. Saya kira itu. Kenapa teman-teman itu banyak terlalu berpikir atau gimana ya, sehingga tidak memulai. Saya kira bukan seperti itu Mas Daru. Oh. Kadang-kadang pikiran takut gagal juga. Oh, takut gagal ya. Ya, padahal kan Takut nggak laku. ya itu. Kadang-kadang kalau kita ketakutan seperti itu kan malah nggak melangkah. Iya. Iya kan? Beberapa waktu itu viral itu seorang pedagang ditanya, Pak, laku nggak? Pasti laku karena ada yang jual. Nah, Itu luar biasa. iya, apalagi zaman sekarang ya. Kalau jualan zaman sekarang kan Lebih luar mudah biasa. lagi. Iya, luar biasa. Ya. Jadi Ada online, ada ini, ada itu, banyak sekali ya betul. media sosial yang untuk bisa Banyak kemudahan. hanya kemudahan. Kalau zaman dulu saya mau ngawali itu toko sablon, toko alat sablon itu hanya satu di Purwokerto. Ya. Jadi Dan itu tantangannya ya. iya tantangan juga. Terus saat itu setting gambar itu Ya. belum seperti sekarang. Ya. Masih dengan itu loh. Kalau dengan rugos itu, Ya. rugos jangan Tahu. nah itu. Sekarang bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Iya. Ya. Pak Agus, ini Anda melakukan usaha, katakanlah ya entrepreneur ya. Dampaknya apa Pak? Hubungannya dengan tugas pokok yaitu menjadi seorang guru, apakah ini bisa mendukung atau malah mengganggu Pak? Nah itu tergantung juga. Kalau jenengan? Kalau saya sih merasa ya
eh, tidak mengganggu malah kedinasan ya, mendukung tapi ya. malah mendukung. Ya. Ya, Ya karena di sisi yang lain loh, ya, sisi ekonomi. sebagai informasi teman-teman, karena Pak Agus ini menjaga betul sikap-sikap sebagai pengusaha, maka dinilai pimpinannya di sekolah itu bagus sehingga diangkat jadi kepala sekolah. Ya, Padahal mungkin bukan itu juga. Saya kalau di dinas itu malah hanya gerudung tok. oh iya, Iya. tapi orang kan bisa melihat lain. Ya, kemungkinan orang melihat lain. Iya, Saya dari kurang sisi paham. yang lain. Iya, Iya. paham. Anda Ya, melihatnya saya seperti hanya ini, melihat, tapi orang ya, lain melaksanakan lah. Iya. Iya. Melaksanakan. Jadi sikap-sikap apa yang dibutuhkan sebagai pengusaha, guru yang pengusaha itu Pak? Selain tadi niat, passion, Intinya ya disiplin itu. Karena Disiplin. pelayanan sih ya. disiplin Kalau- melayani, ya, apalagi kalau saya kan geraknya di jasa. ya, Kalau jasa kan kaitannya dengan produk, ya, terus dengan eh, ketepatan, ya, manajemen waktu. Ya. Nah itu yang kadang-kadang memang kita terkendala di situ. ya, Karena kita juga harus melaksanakan yang dinas itu ya. kan. Jadi harus benar-benar pintar-pintar bagi waktu ya. Benar. Harus seperti itu memang. Ya. Jadi Anda yang lakukan ini bisa mendukung hobi Anda yaitu baca-baca buku, dan bukunya itu nggak sembarangan ya. Ya kembali seperti itu kadang-kadang malah gini Pak Daru, kalau masalah buku saya kadang-kadang malah kalau ada pasar buku murah itu lah kadang-kadang milih buku yang mandan apik-apik terus Oh. mandan yang saya minat gitu loh. Ya. Itu banyak itu di ya buku-bukunya kan murah udah. Pak, pernah Pak pesanan tidak dibayar orang itu pernah? Oh loh, ya sering. Terus ngatasinya gimana Pak? Apakah itu ya diikhlaskan gitu aja? Kadang-kadang ya diikhlaskan. Diikhlaskan. Iya. Jadi seorang pengusaha itu tidak boleh baperan ya. Saya kira ya janganlah, jangan seperti itu. Iya. Hanya kadang-kadang kita memang terpuaskan di sisi yang lain. Oh. Dalam arti itu kita itu sudah bisa apa melayani pelanggan. Iya. Soal dia itu nanti prestasi kalau janji masalah pembayaran sih kadang-kadang juga kita Sudah resiko ya. Iya. Artinya pesan untuk teman-teman itu jangan takut yang seperti itu ya Pak. Ya jangan takut lah, paling kan tidak seberapa itu, Ya. tidak seberapa. Anggap aja sodakoh gitu. Iya. Inilah yang sering dirasakan oleh teman-teman dalam memulai usaha itu, yaitu takut gagal, takut nggak laku, malu, Nah jualan. ketakutan itu yang kadang-kadang menghambat mau mulainya itu. Ya, Gambaran-gambaran ketakutan itu yang kadang-kadang malah jadi orang terjun tidak melangkah gitu loh. kebanyakan berpikir ya Pak. Iya. Nah, Kalau kita melangkah terus ada kegagalan itu juga pembelajaran juga. ya sambil jalan gitu. Iya. Ya. Saya kira itu intinya seperti itu mungkin. Artinya dari usaha ini bisa mendukung kinerja jenengan di sekolah ya Pak. Ya insya Allah bisa. Bisa. Karena kita juga senang sih melakukannya. Oh iya. Karena Pak, kita senang. selain modal tadi ya Pak, sikap tadi, yang lain apa Pak? Termasuk kita berjejaring itu, Jaringannya juga sangat penting sekali. Oh, sangat itu, penting sekali. oh, Kita teman-teman juga iya, ada yang getok tular itu loh. oh iya. Itu malah lebih apa ya, saya kira lebih luar biasa Iya. itu. Jadi penting sekali ya Pak, kita itu berjejaring atau berkomunitas. Penting sekali. Sebab Keduluran gitu harus luar kecenderungan biasa itu. banyak teman guru itu ya pagi berangkat, siang pulang, pagi berangkat, siang pulang sampai pensiun. Oh. Jadi selain jejaring ini kita masukkan sebagai forum silaturahmi, juga bagian ladang bisnis ya Pak. Ini saya kira bisa dimanfaatkan untuk itu. Karena teman-teman juga tahu
kalau kita geraknya di bidang apa itu kan Tahu bahwa tahu mesti usahanya ya. apa. Iya, akhirnya kan seperti itu. Oh iya iya. Semakin banyak teman semakin saya senang banget untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Berorganisasi apa gitu apa. Jadi bisa disimpulkan untuk teman-teman yang mau memulai usaha ini, pertama adalah jangan kakean mikir Pak. Kebanyakan mikir, lakukan saja gitu ya Pak. Iya. Ya, sehingga dari sini apabila seorang guru itu punya usaha sampingan, penghasilan sampingan, keluhan-keluhan di ruang guru itu akan berkurang ya Pak. Keluhan-keluhan, sambat, mengeluh itu akan berkurang ya Pak. Insya Allah lah. Insya Allah. Ya. Insya Allah berkurang. Karena Malah kadang-kadang apa? Keluhannya malah tambahnya gini. Kurang waktu lah ya. setelah melakukan usaha ini ya, kurang waktu ya. Iya. Ya. Jadi kita memang harus ekstra itu. Tapi setidaknya karena punya penghasilan tambahan yang mencukupi, maka layanan kita pada siswa akan lebih bagus lagi Pak. Harusnya Harusnya seperti itu. Iya. Dan ini akan sedikit mengurangi ya keluhan-keluhan yang itu akan menghambat dari perbaikan pendidikan yang kita lakukan. Ya beban yang kita pahami dan sadari betul, dan kita kebanyakan guru-guru itu kan beban di ekonomi biasanya ya. Oh iya. Ya mungkin bisa jadi solusi lah itu. Bisa menjadi solusi. Bisa jadi solusi, salah satu solusi. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang menjadi passion atau Ya, kesukaan passion, atau tapi menghasilkan itu. tapi menghasilkan. Ada teman saya juga yang senang manuk. Burung ya, Iya, burung. Ternak akhirnya kan juga kuliner, kuliner. apalagi ini menjelang lebaran. Nah, wis akeh. Banyak sekali ya sebenarnya, Banyak tinggal teman-teman itu mau bergerak. Bergerak apa tidak gitu. Ketakutan-ketakutan itu yang perlu dihilangkan. Ya. Terima kasih Pak Agus bincang-bincangnya. Semoga menginspirasi teman-teman. Terimalah salam kami. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Luar biasa.